Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberi rahmat berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga presentasi bisa selesai pada waktunya. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Bapak Nurdi SAG MPD, dan segenap civitas Masjid Al-Fatah atas bimbingannya sehingga dapat tersusun makalah yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Langsung saja menuju ke bab 1, yaitu latar belakang. Kehadiran Belanda dan Jepang di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Jadi waktu itu segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan oleh Belanda, dan Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Terus yang kedua, politik yang dijalankan pemerintah Belanda dan Jepang terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya ras ketakutan. Yaitu contoh pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Prieseraden. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya mengatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin pada pemerintahan Belanda. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan Islam sebelum tahun 1000 yang pertama yaitu pendidikan Islam sebelum tahun 1900. Kemudian pendidikan Islam pada tahun 1900 sampai 1908. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Oke, yang pertama, poin pertama, pendidikan Islam sebelum tahun 1900. Ya, pendidikan pada masa ini bercirikan sebagai berikut. Ada 9. Yang pertama yaitu dilakukan secara perorangan melalui rumah tangga maupun surau atau masjid. Nah, kemudian yang kedua lebih menekankan ilmu praktis seperti tentang ketuhanan dan peribadahan. Yang ketiga, pelajaran diberikan satu demi satu. Terus yang keempat, pelajaran ilmu soroh didahulukan ketimbang ilmu nahwu. Yang kelima, buku pelajaran pada umumnya dikarang oleh ulama Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa tempat. Yang keenam, kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan. Yang ketujuh, pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku saja. Yang kedelapan, karena terbatasnya bacaan materi ilmu agama sangat sedikit. Yang kesembilan, belum lahir aliran baru dalam Islam. Jadi itu yang 9 tadi yang saya sebutkan itu
pendidikan pada masa sebelum tahun 1900. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam pada tahun 1900 sampai 1908. Pada masa ini disebut juga dengan periode peralihan, yaitu dengan bercirikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran 2-6 ilmu dihimpun secara sekaligus. Kemudian yang kedua, pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu shorof. Yang ketiga, semua buku pelajaran merupakan karangan ulama kuno dalam bahasa Arab. Yang keempat, semua buku dicetak. Kemudian yang kelima, suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah, maupun tinggi. Yang keenam, telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir dan Mekah. Yang ketujuh, ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan. Yang kedelapan, aliran baru Islam seperti yang dibawa oleh majalah Al-Manar di Mesir mulai lahir. Jadi itu mulai ada perkembangan dari sebelum tahun 1900 terus menuju 1900 sampai tahun 1908 itu mulai ada perubahan pendidikan Islam di Indonesia. Terus yang ketiga, pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Pada pendidikan Islam sudah tahun 1909 ini ada sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Sistem ini membawa pembaruan. Yang pertama, perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal. Kemudian pengajaran pengetahuan agama dan bahasa Arab sudah menyebar cukup luas. Jadi mulai dari tahun 1900 sampai 1908 itu ada perubahan. Terus menuju ke sesudah tahun 1909 itu perubahan, itu pada sistem pengajaran, yaitu timbulnya madrasah atau pengajian yang mulanya ngaji atau sekolah itu sorokan atau perseorangan menjadi klasikal, dan pengetahuan agama dan bahasa Arab sudah menyebar cukup luas. Kemudian yang B, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Kemudian dalam Perang Pasifik, Perang Dunia yang kedua, Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 dan berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep yaitu Hoko Ichiu atau kemakmuran bersama Asia Raya dengan semboyan Asia untuk Asia. Dan Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940. Dan Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas 8 daerah, yakni Manchuria, daratan Cina, Kepulauan Muang Thai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Raya.
Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan Hoko Ichiu, yaitu 8 benang di bawah satu atap. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada pertengahan abad 19 Masehi, perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jamaah haji ke Makkah yang mengakibatkan banyak menurut catatan terdapat 300 pesantren di Jawa dan di Madura. Hal itu ditambah lagi banyaknya orang-orang Hadramaut yang bermigrasi dan mencari penghidupan yang layak di Indonesia, yang juga membuka wawasan baru. Jadi perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda yaitu wawasan baru yang tersebut tadi itu mengakibatkan sistem madrasah yang berkembang di Timur Tengah dan berkembang pula di Indonesia, baik isi dan materinya sama. Pada akhir abad 19 Masehi, Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan Belanda. Kemudian pada awal abad 20 Masehi, Belanda mulai memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menggunakan sistem pendidikan liberal, namun hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan pegawai pemerintah, sehingga lembaga pendidikan agama tetap menjadi lembaga pendidikan yang bisa ditempati masyarakat pribumi. Kemudian yang D yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah. Yang pertama yaitu madrasah, kemudian pendidikan agama di sekolah, dan yang ketiga perguruan tinggi Islam. Nah, yang pertama yaitu madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para kiai yang membangun pesantren. Salah satunya Madrasah Awaliyah yang ada di Sumatera. Kemudian yang kedua pendidikan agama di sekolah. Sekolah negeri pada waktu itu diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Terus yang ketiga, pada perguruan tinggi Islam, pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Haji Muzakar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha menegakkan umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang apabila mereka mengganggu akidah umat. Hal ini kita dapat saksikan sebagaimana masa Jepang ini perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan seikere atau menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari. Akibat sikap tersebut, beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan. Kemudian bab 3 yaitu kesimpulan. Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia,
tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Jadi segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan agama itu ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah membatasi gerak pengalaman agama Islam. Kemudian seperti upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka itu dilarang oleh orang Belanda. Kemudian masa Jepang, tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa keislaman yang benar guna kepentingan dunia akhirat, dan yang kedua membela bangsa dan tanah air. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa itu sendiri ataupun kemerdekaan secara manusiawi. Sedangkan maksud dari pemerintahan Jepang ialah supaya kekuatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Jepang membentuk badan-badan pertahanan rakyat seperti Heiho, Beta, Keibundan, sehingga penderitaan rakyat lahir dan batin makin tak tertahan lagi. Kemudian pertengahan abad 19 Masehi, perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jamaah haji ke Mekah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Bahkan tahun 1882 Masehi, menurut catatan terdapat 300 pesantren di Jawa dan Madura. Hal itu ditambah lagi banyaknya orang-orang Hadramaut yang berimigrasi dan mencari kehidupan yang layak di Indonesia, dan juga membuka wawasan baru. Kemudian setelah Belanda pergi dari Indonesia, maka muncul pergerakan Jepang. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kesetaraan pendidikan penduduk pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Ya, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri pada pemuda Indonesia pada waktu itu. Dan pada masa penjajahan Jepang banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak dan penduduk pribumi diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji. Dan itu tadi pemaparan makalah atau pemaparan video dari saya dengan keterbatasan pemikiran dan sumber materi yang menjadi acuan dalam pembuatan makalah ini. Maka saya harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan makalah selanjutnya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.